Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, baik. Hari ini kita akan belajar tentang materi IPAS, yaitu tentang rantai makanan. Semuanya siap? Siap, alhamdulillah semuanya sudah siap. Baik, Ibu, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga, membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Yang keempat, mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini pada materi IPAS tentang ekosistem, tentang rantai makanan. Baik. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Nah, semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup. Contoh sederhana yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, kemudian katak dimakan ular. Itu adalah termasuk contoh rantai makanan pada hewan. Nah, selain itu ada juga contoh jaring-jaring makanan. Yang pertama ada produsen, kemudian ada konsumen satu yang akan dimakan oleh konsumen dua. Nah, produsen ini contohnya adalah bunga. Bunga akan dihisap atau dimakan oleh kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu akan dimakan oleh laba-laba. Nah, kemudian laba-laba bisa dimakan oleh kumbang. Selain itu, bunga juga bisa dimakan oleh semut. Selain kupu-kupu, bisa dimakan juga oleh semut. Kemudian, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu konsumen. Konsumen bisa disebut dengan si pemakan. Nah, makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Terbagi menjadi konsumen tingkat herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Yang kedua, konsumen tingkat karnivora, yaitu pemakan daging. Yang ketiga, konsumen tingkat omnivora, yaitu pemakan segala, bisa tumbuhan, bisa juga memakan daging. Itu yang disebut dengan konsumen. Konsumen yaitu si pemakan. Selain itu, ada juga contoh rantai makanan di laut. Nah, di situ ada yang namanya zooplankton. Nah, zooplankton ini bisa dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan yang kecil bisa memakan zooplankton. Kemudian ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan besar. Ya, ikan besar kemudian akan dimakan oleh paus. Itu adalah contoh rantai makanan di laut.
Selain contoh rantai makanan di laut, ada juga contoh rantai makanan di hutan. Nah, yaitu yang pertama rumput. Nah, kalau di hutan biasa ada rumput ya anak-anak ya. Rumput dimakan oleh belalang, kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak akan dimakan oleh ular. Nah, ular ini akan dimakan oleh elang. Nah, itu adalah contoh rantai makanan di hutan ya. Nah, selain itu ada juga yang namanya pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai bisa disebut dengan tukang bersih alam. Nah, makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Itu adalah contoh sisa-sisa makanan yang telah dimakan oleh makhluk hidup. Nah, sekarang peran penting rantai makanan. Apa sih peran penting rantai makanan? Nah, menjaga keseimbangan ekosistem itu diantaranya ya, peran penting rantai makanan diantaranya adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian selain menjaga keseimbangan ekosistem, juga mengatur populasi. Nah, maksudnya adalah rantai makanan membantu mengatur jumlah populasi makhluk hidup sehingga tidak terjadi ledakan dapat merusak ekosistem. Kemudian ada juga transfer energi. Nah, maksudnya adalah melalui rantai makanan, energi dari matahari yang ditangkap oleh produsen dapat ditransfer ke konsumen dan pengurai. Nah, itu peran penting rantai makanan. Baik, demikian ya anak-anak materi tentang tentang rantai makanan. Nah, kesimpulannya adalah dari materi ini yaitu rantai makanan adalah proses perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu setiap makhluk hidup memiliki peran penting dalam rantai makanan. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga keseimbangan alam. Nah, itu kesimpulan dari materi hari ini, yaitu pembahasan tentang rantai makanan. Nah, setelah mengetahui kesimpulan pembelajaran hari ini, ada aktivitas siswa yang harus dikerjakan ya. Nah, yaitu dengan memahami rantai makanan, kita dapat lebih mengerti bagaimana makhluk hidup saling bergantung satu sama lain dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Nah, kemudian di sini ada aktivitas atau kegiatan yang harus kalian lakukan, yaitu cobalah buat rantai makanan sederhana dari lingkungan baik di sekolah ataupun di rumah ya. Aktivitas kalian adalah cobalah buat rantai makanan sederhana dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah. Itu ya, tugas kelas. Kemudian ada proyek kreatif.
ada juga tugas proyek kreatif yang harus kalian lakukan, yaitu buat proses atau diagram rantai makanan yang menunjukkan produsen, konsumen, dan pengurai. Itu adalah tugas proyek yang harus kalian kerjakan. Nah, tugas ini bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Kerjakan dengan kelompok yang sudah dibagikan oleh ibu ya. Tolong dikerjakan dengan baik tugas yang ibu berikan. Demikian penjelasan dari Ibu tentang rantai makanan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan Ibu hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tugas yang Ibu berikan dikerjakan dengan baik. Terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.